Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Mas Rufa, Canvassator tahun 2026 dan juga educator Canva. Selamat bergabung untuk para peserta kelas Canva Planner level 2, kelas online oleh Mas Rufa Berkarya. Nah, kali ini adalah salah satu materi yang kita nanti akan pelajari lebih banyak lagi, itu adalah tentang Canva Sheet. Nah, jadi Canva Sheet itu Bapak Ibu ya, Canva Sheet itu jenis spreadsheet. Jadi yang pernah menggunakan spreadsheet punyanya Google atau Microsoft Excel. Nah, juga di Canva juga ada yang namanya Canva Sheet. Canva Sheet ini apa sih perbedaannya dengan aplikasi yang lain? Jadi Canva Sheet ini dia lebih ramah dan mudah navigasi serta bisa terhubung dengan AI. Nah, jadi ini adalah langkah pertama awal banget ketika kita ingin membuat sebuah lembar karya di Canva Sheet. Jadi ini adalah dashboard utama, maka kita bisa ke sini spreadsheet. Nah, klik aja spreadsheet. Bapak Ibu sekalian klik, tunggu beberapa saat dia menuju ke spreadsheet. Nah, ini adalah contoh kalau kita mengambil dari awal tanpa menggunakan template. Nah, kalau ingin menggunakan template, Bapak Ibu bisa klik template sini. Nah, di sini sudah banyak macam-macam spreadsheet punya karya orang ya. Nah, nanti Bapak Ibu di kelas ini udah dapat nih spesial untuk Canva Sheet dalam pendidikan, dalam proses pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian dapat filenya. Ini yang akan Bapak Ibu dapat, kita akan bahas yang ini. Jadi kalau Bapak Ibu yang dari awal, jadi lewat dari ini dulu ya, dari ini. Nah, kalau mau dari awal dari sini dulu, dari lembar kosong ke sini. Tapi kalau kelas Canva ini sudah saya kasih yang sudah sepaketan ini untuk di kelas. Oke, apa aja? Nah, jadi di Canva Sheet ini, jadi Canva Sheet itu adalah aplikasi pengolah angka dari Canva yang memungkinkan Bapak Ibu sekalian mengatur, menganalisis, dan memvisualisasikan data langsung di dalam platform desain visual. Jadi kelebihannya, kita tahu bahwa Excel kan kalau ingin mencari data, mencari jumlah, itu pakai rumus ya Bapak Ibu, mencari persennya juga mencari rumus, pakai rumus atau formulanya Excel. Tapi di Canva Sheet hanya menggunakan ini, yang ada tindakan ini. Nah, di tindakan ini yaitu di bagian bawah formula ajaib. Nah, formula ajaib ini Bapak Ibu sekalian curahkan saja apa yang ingin dihasilkan dari Canva Sheet tersebut. Misalnya saya ingin mencari persen dari data kolom ini ke sini, nah, maka dia akan otomatis memberikan formula ajaib tersebut. Oke, nah ini di sini nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan perencanaan pelajaran mingguan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu kemana-mana, cukup di satu file ini dan cukup satu genggaman yaitu handphone, karena ini juga mudah dibuka di handphone Canva. Jadi Bapak Ibu bisa lihat perencanaan mingguannya apa, misalnya hari apa. Nah, ini bisa ditentukan harinya apa, terus subjeknya apa. Ini yang guru kelas ya Bapak Ibu ya. Kalau guru maba nanti ganti aja matematika kelas berapa gitu. Terus judulnya, terus tujuan pembelajarannya, aktivitas sumber daya, terus penilaiannya secara apa, exit ticket atau kuis atau oral atau lisan ya Pak Ibu ya, lisan atau tertulis itu. Terus refleksinya apa, nah itu nanti bisa digunakan, yang ini nanti saya kasih ininya. Terus kemudian dalam file ini juga ada perencanaan tugas ya Pak Ibu. Perencanaan tugasnya apa, jadi ada misalnya subjeknya apa. Nah ini nanti kita ini bisa diganti ya Pak Ibu ya, nanti saya ajarin. Ini contohnya saja, terus ada keterangan jenis tugasnya apa. Nah, terus itu batas waktunya apa, statusnya semuanya dikumpul atau belum, ternyata ada berapa yang dikumpul, atau ada siswa yang belum dikumpul. Nah, jadi kalau untuk, nah itu ada target dan progres kelas. Nah, bisa dibikin seperti ini juga di Canva Sheet. Nah, progresnya apa, pencapaiannya apa gitu. Dan nah ini berhubung dengan yang ini, tracker penugasan. Tracker penugasan nilai ya Pak Ibu ya, nilai assignment-nya dari assignment 1 itu per 25 misalnya, dari 25 itu dia nilainya berapa, 24 bisa di ini kan. Nah ini dia tracker per siswa, ini yang berhubungan dengan yang ini, perencanaan tugas yang komplit tadi. Nah, jadi kan untuk mengetahui komplit atau tidak komplitnya, kita bisa cek dari tracker pengerjaan PR siswa. Kita ngasih PR-nya tanggal berapa aja, terus kita kasih dia sudah selesai, terus dia hampir selesai dan dia tidak mengumpul gitu ya, dan masih proses dan tidak mengumpul. Nah, ini bisa kita tracker seperti ini. Nah, ini bisa kita bikin grafik yang tracker ini kita bisa bikin grafik seperti ini, diagram. Jadi terlihat siapa aja yang belum ngumpul. Nah, ini kalau kita klik seperti ini, si Ami itu patiently complete, lihat lagi akan terpenuhi PR-nya. Nah, terus juga bisa di sini terlihat berapa persen aja. Nah, ini salah satunya. Dan ini juga inventaris kelas. Nah, jadi bisa dipakai inventaris kelas. Jadi kita mendata apakah apa aja kursi, meja yang ada di kelas tersebut. Nah, bagaimana sih salah satu lagi yang kemudahan dari Canva itu, yaitu adalah kita bisa mengirimkan data ini. Seperti contohnya adalah PR siswa ini. Jadi siswa bisa melihat dia itu selesai PR yang mana yang belum dikerjakan. Itu bisa ya Ibu ya, tinggal dibagikan nanti di siswa, bagikan di siswa, tapi dengan kategori salin tautan dan hanya
yang punya tautan itu hanya boleh lihat, jadi nggak bisa ngedit anak-anak. Nah, hanya boleh lihat untuk tracker PR siswa. Terus nanti mereka lihat ini perencanaan kita yang ini bagaimana biar mereka tidak melihat siswa tersebut. Nah, ini di Canva itu ada pilihan disembunyikan ya Bapak Ibu ya. Nah, sembunyikan lagi satu halaman, jadi dia nggak bisa lihat halaman ini. Dia hanya bisa lihat yang tracker penugasan aja. Ini kita sembunyikan satu halaman, hanya kita aja yang bisa lihat. Nah, ini juga apalagi nilai ya, nilai itu kita pribadi ya Bapak Ibu ya, anak-anak tetap bisa lihat dulu sebelum diakumulasi. Nah, ini kita bisa kayak gini Bapak Ibu, kita sembunyikan aja yang nggak patut dilihat anak-anak. Nah, jadi mereka cuma lihat ini aja, jadi mereka bisa ngecek, oh sayang nih tanggal segini filenya belum mengumpul, makanya ditulis di book incompletely misalnya. Nah, itu tadi caranya membagikannya gini ya Bapak Ibu ya, yang punya tautan hanya bisa lihat. Oke, kita praktek cara bikinnya. Nah, di lembar baru kita bikin tracker ya Bapak Ibu ya, tracker PR siswa. Nah, jadi ini kita bisa kasih warna dulu, kita blok dulu sampai berapa sel ya untuk tracker. Misalnya kita dalam seminggu ya. Oke, ini nama dan seminggu 6 hari. Kita kasih warna peach, biru dulu. Nah, terus kita kasih nama di sini tracker pengumpulan tugas. Nah, ini kita blok yang ini, kita ganti nomor angkanya jadi tugas tracker 20. Ganti fontnya, ini cara ganti font ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau masa kurang kita perbesar lagi, tracker pengumpulan tugas. Oke, pertama ada nama siswa, terus jenis tugas mungkin ya, biar mereka nama tugas itu ya, nama VR. Terus ini tanggal ya, tanggal Bapak Ibu ya. Kalau untuk tanggal ini di sini ada tindakan Bapak Ibu ya, kita bisa langsung pakai kita lihat di sini ada apa aja. Nah, ini tanggal, bisa kalender sudah bisa masuk kalender. Jadi Bapak Ibu tinggal klikkan tanggal berapa nih, apa namanya PR-nya atau dikumpulnya atau pemberian PR-nya tanggal berapa, 13 Juni. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, caranya klik selnya, terus klik tindakan, terus cari di sini tanggal. Seminggu misalnya ini untuk minggu depan 13, ini minggu depannya dan itu seterusnya Bapak Ibu ya. Ini cuma mencontohkan saja. Terus namanya kita kasih dan lain-lainnya, warnanya kita buatkan. Oke, nama siswa. Jadi kita ambil datanya juga bisa ya, kita import datanya dari file Excel kita. Nah, ini dia import data. Nah, ini Bapak Ibu bisa munggah data dari komputer atau Google Sheet. Saya cari nama siswanya dulu. 11 bisa. Sudah munggah, ini sudah nilainya ya. Kita ambil ambil namanya aja. Oh, ini import data ya. Nah, ini saya ambilnya di halaman baru. Jadi saya ngambil namanya aja, saya copy ke bawah. Sebentar, copy, terus saya balik ke tracker tadi, lalu saya pastekan. Nah, ini udah ada nama anak-anak, kita lebarkan. Nah, ini untuk nama siswanya. Nama PR-nya misalnya diagram pencar. Nah, atau Bapak Ibu sudah tahu nih, satu semester ke depan itu PR-nya apa aja, satu semester ke depan itu PR-nya apa aja. Berarti kita bisa pakai menu naik turun Bapak Ibu ya, menu naik turunnya, klik cell-nya, terus ambil tindakan. Nah, ini dia menu naik turun. Menu naik turun. Nah, ini tambah ya kan. Jadi kita bisa tambah. Opsi 1 apa? Saya tahu bahwa semester depan itu materinya adalah transformasi geometri. Refleksi misalnya, refleksi. Terus kedua
salah, ini kita cek dulu. Nah ini klik yang pensil itu lalu ganti refleksi misalnya tadinya. Yang kedua translasi misalnya. Nah, jadi kalau kita sudah input data gini, kita tinggal gilir aja Bapak Ibu dia PR yang mana. Dilatasi, tambah opsi baru kalau masalah baru, rotasi. Oke, nah seperti itu. Nah jadi kalau kita klik mau ini translasi, dia berubah otomatis. Nah, ini kita bisa tarik ke bawah Bapak Ibu ya, otomatis jadinya menu naik turunnya itu sampai ke siswa paling akhir. Kita tarik ke bawah. Nah tinggal ganti menunya ini refleksi misalnya gitu. Di atas ini contohnya aja ya Bapak Ibu ya, untuk nama PR-nya ya, untuk naik turunnya misalnya. Terus ini yang sama untuk menentukan yang bikin menunya tadi juga seperti ini. Naik turun. Mana? Menu naik turun, terus buat tombol selesai misalnya. Kita ganti aja. Selesai. Terus yang kedua belum selesai atau belum mengumpul ya, sama aja ini contohnya saja Pak Ibu. Nah opsi 3 nanti saya serahkan ke Ibu, ini selesai, misalnya ini belum selesai dikerjakan. Nah sama, ini tinggal tarik aja nanti ke samping juga. Nah jadi tarik aja, ini contoh penggunaan menu naik turun. Nah jadi kalau siswa Ibu atau Bapak Ibu sekalian bertanya seperti ini, PR saya mana Bu yang belum Bu? Kita kan jadi rempong ya Bapak Ibu ya, membuka absen lagi, membuka buku nilai lagi. Nah pakai handphone aja Bapak Ibu ya, pakai Canva Sheet tadi, atau kasih linknya ke mereka. Dengan catatan ininya semuanya disembunyikan. Yang ini disembunyikan, jadi dia cukup melihat file yang ini aja. Ini ke samping nggak bisa, bisa ya ke samping ya nanti. Nah ini selesai. Selesai misalnya. Nah kita tarik. Nah kalau kita ingin mencari persennya atau mencari apa, nah ini kan Bapak Ibu udah terhubung ya, ada nama siswa, terus tanggal pengumpulan untuk PR, pengumpulan PR. Nah lalu bagaimana kita cara mencari persentase tadi? Nah, kita bikin kolom baru di sini ada tulis nama siswa, terus ini persentase selesai. Nanti kita pakai rumus yang ajaib tadi Bapak Ibu, formula ajaib. Ini kita kasih, nah ini kita kasih warna ungu untuk selnya. Lalu kita bold aja Pak Ibu. Oke, terlihat. Nah, ini kita copy paste ya nama siswanya ya. Sampai kepanjangan. Copy, terus kita masukkan ke sel ini. Paste. Oke, nah terus untuk selesainya ini kita pakai klik untuk selnya, terus klik tindakan, terus klik formula ajaib, ketikkan di sini persen pengumpulan tugas selesai seluruhnya. Oke, baru kita klik OK. Lalu berapa saat? Nah ini dia. Lalu kita sisipkan ke hati. Kita cek juga ya Bapak Ibu ya. Selalu kita cek untuk rumusnya. Ini berarti B3 benar, dari B3 nama siswa awal, B3 sampai D3 ke bawah. B3 sama dengan D3 itu selesai, dan B3 dengan D3. Oke. Ya, ini karena ini kita butuh persen, kita klik di sini ya Bapak Ibu ya, cari yang persentase. Nah oke, berarti yang selesai dia cuma baru 33%. Kita lihat yang di bawah. Nah ini yang selesai semua. Nah ini yang sel 3 ini selesai semua. Selesai, maka dia 100%. Kita tarik aja ke bawah. Kalau kita cek semua formulanya itu benar, kita tarik aja ke bawah. Nah jadi siswa nanti bisa melihat. Nah misalnya 33 ini ternyata dia baru mengumpul lagi, kita cek. Nah berarti naik kembali persentasenya. Terus dia selesai juga. Nah berarti sudah 100%, berarti aman sudah tugas siswa tersebut. Nah berarti siswa bisa nge-tracking pengumpulan tugas atau VR-nya ya Pak Ibu ya. Lalu kita mau bikin yang grafiknya juga bisa. Nah ini kita ambil tindakan di sini ambil aja bagan mana ya? Nah ini dia bagan ajaib. Oke. Tunggu sebentar. Oh, kita blok dulu nih. Ini kita blok dulu salah, untuk mau pakai tracking pakai grafik. Oke, nah kita cari batang, lalu klik OK. Munculnya nah ini dia. Nah ini grafiknya udah muncul. Kalau kita mau edit juga bisa Bapak Ibu ya. Nah ini diagram batang apa misalnya, mau dia bertumpuk, mendatar bertumpuk, saya coba mendatar. Nah ini dia mendatar, selesai. Oke.
Ini kenapa nggak semuanya, karena tadi saya kurang menarik ke bawah ya untuk persentasenya. Nah ini kalau mau ditarik aja ke bawah, nanti otomatis juga grafiknya juga berubah. Jadi itu dalam satu lembar kerja ini bisa berapa muatan ya mungkin Bapak Ibu ya. Nah ini dia, mau dikasih warna juga bisa. Nah ini kita edit. Nah ini kalau kasih warna juga bisa, opsi. Nah ini warna-warni Bapak Ibu ya, olah data ada, sesuaikan, bisa nggak otomatis pucuk judul. Ini coba ganti judulnya, bisa. Terusnya bisa pakai link juga, ini pengaturan. Oke, nah ini terlihat yang warna ini namanya siapa aja. Terus kita bisa perbesar juga ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini Erlangga misalnya, selesainya baru ini aja, si Ahmad Syarif misalnya, selesainya udah 100%. Nah jadi anak bisa nge-tracking nih, dan mereka juga bisa melihat hasil kerja mereka berapa persen. Nah, ini untuk tracking pengumpulan tugas. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan dalam satu ini, ada sheetnya, ada presentasinya, ada juga tabelnya. Nah, lalu bagaimana? Tadi cara nge-share link ini kepada siswa tetap dibagikan ya Bapak Ibu ya. Terus ini klik yang di sini yang punya tautan dan dia aksesnya lihat. Jadi siswa nggak bisa ngedit, cuma bisa melihat aja. Terus yang lainnya Bapak Ibu sembunyikan. Nah, disembunyikan. Jadi ini kalau kita buka ya, tampilkan satu halaman. Ini kalau kita sembunyikan. Jadi si peserta didik tadi nggak bisa ngelihat slide-slide atau nilai-nilai atau kerjaan apa di sini, nggak bisa dokumen. Cuma yang diizinkan akses lihat aja yaitu adalah tracking tadi. Nah, tracking tadi ya. Nah ini cuma bisa lihat ini aja. Nah jadi mereka bisa memantau nih nilai mereka juga bisa kalau Bapak Ibu ini menambahkan nilainya juga di sini. Oke Bapak Ibu, semangat berkarya. Coba aja nanti ekspor apa aja yang bisa dipakai di Canva Sheet ini. Canva Sheet ini juga bisa bikin sertifikat banyak juga bisa ya, book create namanya. Oke, terima kasih, selamat belajar.